No woman no cry. No woman no cry. Pasti tahu lagu itu kan ya. Nah, di sepak bola juga sebenarnya bisa kita ganti dengan bisa kita ganti dengan no football no cry. Artinya apa? Artinya kalian harus ngikutin video yang kali ini, oke? Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadra Draktan. Pastinya di channel YouTube saya, Albert Syadra Draktan, bukan di channel YouTube-nya orang lain. Tapi sebelum kita membahas, atau tepatnya saya membahas seputar No Football No Cry yang kali ini, mungkin akan ada baiknya juga kalau kawan-kawan jangan lupa untuk nyalain dulu loncengnya, ting dong ya, subscribe, krek, like, komen, cek. Dan yang paling penting share ke teman-teman kalian yang lain. Kenapa share? Selalu saya bilang share yang diutamakan karena video-video saya kan isinya biasanya kurang lebih ya seputar edukasi ringan. Ringan. Hanya scratch the surface gitu, hanya membahas permukaannya doang. Kenapa? Karena kalau terlalu berat juga nanti banyak yang males nontonnya. Oke? Dan jangan lupa juga buat kawan-kawan bisa follow Instagram saya, Twitter saya, dan kalau yang pengen lihat saya main drum juga bisa follow TikTok saya, Albert Syadra. Oke? Membahas mengenai No Football No Cry. Kita sama-sama tahu bahwa BRI Liga 1 musim 2022 udah selesai dengan juaranya adalah Bali United. Oke? Nah, menurut saya pribadi ya, terlepas dari masalah tingkat kefanatismean yang tinggi atau industri sepak bola yang seperti sekarang dan atau apapun lah ya namanya, sebenarnya saya kemarin ini ngobrol dengan teman dari Inggris. Mereka teman-teman saya di Inggris itu ternyata udah semakin banyak yang bukan jengah, tapi namanya ya, udah lelah, capek dengan si modern football ini. Saya tetap masih akan sedikit membahas seputar modern football karena bagaimanapun juga ya memang kita hidup di zaman modern football. Jadinya ya mau nggak mau terpaksa harus selalu bersinggungan dengan si modern football, oke? Kayak gitu. Saya kayak jadi banyak ngomong oke-nya di video yang kali ini. Uka oke. Teman-teman saya di Inggris, mereka banyak yang bilang bahwa ternyata hidup tanpa sepak bola itu lebih menyenangkan. Nah, ini satu statement yang lumayan bikin kaget karena ternyata buat orang-orang di Inggris ya, itu sepak bola itu udah bukan sekedar budaya lagi, bukan sekedar dalam tanda kutip bagaikan agama. Itu bahkan lebih daripada itu gitu. Bill Shankly pernah bilang bahwa, lagi-lagi saya mengutip statement dari Bill Shankly yang pernah bilang bahwa football itu bukan cuma sekedar antara hidup dan mati, tapi lebih daripada itu gitu. Tapi bahkan di zaman sekarang banyak teman-teman saya di Inggris yang orang Inggris asli gitu ya, mereka bilang bahwa ternyata hidup tanpa sepak bola itu lebih menyenangkan. Lebih menyenangkannya. Kenapa? Karena tingkat pembodohan, maaf saya terpaksa harus ngomong kayak gini ya. Tingkat pembodohan terhadap supporternya itu udah sangat parah di dunia modern football, di dunia sepak bola modern, sehingga menyebabkan ini udah mulai hitungannya gitu ya, udah mulai dari generasi ke generasi si pembodohan ini.
Yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya berkelanjutan si pembodohan terhadap supporter ini, nantinya kita jadi bodoh beneran. Ya, nantinya kita jadi bodoh beneran dan nantinya kita bisa menganggap bahwa it's okay untuk menjadi bodoh. Ya kan? It's okay untuk menjadi dungu. It's okay untuk menjadi diatur-atur, digeser ke sana, digeser ke sini, digiring ke sana, digiring ke sini. It's okay. Yang penting selama saya masih tetap bisa mencintai tim sepak bola yang saya banggakan. nantinya jadi mikir seperti itu dan mikir bahwa pembodohan ini adalah hal yang lumrah. Ini yang dikhawatirkan oleh ketika saya ngobrol dengan teman-teman di Inggris ya. Jadi yang mereka lihat fenomena seperti ini terjadi di negara-negara dunia ketiga atau bisa dikatakan negara-negara berkembang. Bahkan seperti yang kita sama-sama tahu, bukan cuma di Indonesia, di negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga lainnya juga perkelahian hingga penganiayaan dan hingga sampai ada yang tewas terbunuh gara-gara sepak bola itu ini banyak banget terjadi. Nah, jadi hal-hal ini membuat teman-teman saya di Inggris itu mulai yang kayak mikirnya kayak gini. Tadinya mereka mencoba untuk membuat klub kecil, terus mencintai si klub kecil lokal kayak gitu ya. Tapi terus ternyata menurut mereka ini nggak terlalu jalan juga, nggak terlalu berhasil juga dalam tanda kutip campaign-nya ya. Jadi sekarang mereka membuat dalam tanda kutip lagi campaign baru. Campaign barunya itu adalah berhenti mencintai sepak bola, berhenti bola-bolaan lah kasarnya, berhenti bola-bolaan demi kehidupan yang lebih baik. Kawan-kawan saya di Inggris, mereka sadar bahwa bisa dibilang mereka itu banyak yang menjadi pelopor, mereka itu banyak yang menjadi pioneer untuk beragam subculture atau beragam tingkah laku atau beragam apapun di dalam sepak bola. Ini jelas ya, karena selain kita sama-sama tahu selain Liga Inggris jadi salah satu yang paling diminati, memang ya sepak bola secara olahraga gitu ya, memang mulainya dari Inggris ya, yang secara olahraga ya. Mulainya dari Inggris, terus kemudian kita sama-sama tahu berbagai subculture yang ada di sepak bola juga banyak yang berasal dari Inggris. Akhirnya mereka mikir bahwa kayaknya kalau misalnya kita bikin satu gebrakan baru juga, ini akan bisa diikuti oleh orang-orang di negara-negara berkembang. Apa itu? Dalam tanda kutip gitu ya, menghancurkan si sepak bola modern dengan cara berhenti bola-bolaan. Karena ternyata menurut mereka ya, seperti yang tadi saya udah bilang ya, ternyata hidup tanpa sepak bola itu lebih tenang, lebih damai, lebih menyenangkan ternyata menurut mereka. Atau jika mengutip salah satu ajaran agama, tanpa saya menyebutkan ajaran agamanya ya, jika saya mengutip salah satu ajaran agama, ternyata menonton sepak bola atau mencintai ya, tepatnya bukan menonton ya, mencintai sepak bola sampai berlebihan gitu ya, ternyata lebih banyak buruknya dan dilarang agama juga sebenarnya. Karena apa? Karena ya misalkan sampai judi dilarang, sampai bunuh-bunuhan antara sesama supporter itu juga dilarang, atau korupsi-korupsian untuk para pejabat-pejabat sepak bolanya itu juga dilarang, ya kan? Atau membodohi orang banyak, dalam hal ini membodohi supporter gitu ya, dengan sepak bola gajah, atau dengan dagelan-dagelan, atau dengan match fixing atau apapun namanya, itu juga dilarang. Jadi menurut agama ya. Jadi setelah saya ngobrol dengan teman-teman di Inggris, ini semua pada akhirnya balik lagi ke kita. Bukan tidak
Mari kita maksudnya gini, mari kita ambil hikmahnya gitu ya. Bukan tidak boleh menyukai sepak bola, bukan nggak boleh menonton sepak bola, bukan dilarang untuk mencintai sepak bola. Tapi jika memang udah sampai ke tahap yang seperti yang kawan-kawan di Inggris sana bilang gitu ya, sampai udah bergenerasi ke generasi pembodohannya, yang kita khawatirkan, yang mereka khawatirkan, yang saya khawatirkan, yang seharusnya kawan-kawan juga khawatirkan adalah gimana nanti generasi anak cucu kita kalau terus dibodohi seperti ini. Ini mengerikan dan ini PR untuk kita semua. Quo vadis sepak bola Indonesia. Mau kemana sepak bola Indonesia? Oke, jadi segini dulu dari saya. Kita sama-sama perbaiki sepak bola Indonesia. BRI Liga 1 musim depan kita sama-sama kawal dengan baik supaya sebersih mungkin lah, sebisa mungkin ya. Oke?